kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang? Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita pagi hari ini? Saya percaya bersama dengan Yesus kita dahsyat, luar biasa, dan yes. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab sekali lagi pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Walaupun kita tidak dapat berkumpul bersama dengan semua jemaat Tuhan di bangunan gereja, tetapi kita dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita maupun bersama dengan teman-teman kita di rumah masing-masing, di mana saja kita berada, baik yang berada di Singapura maupun yang berada di Johor ini. Kita bersyukur sebab Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk dapat beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Kita juga bersyukur sebab Tuhan senantiasa memelihara kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan memberkati pekerjaan kita, dan Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Bahkan Tuhan juga memberikan kita kekuatan di saat kita menghadapi persoalan, beban yang berat di dalam hidup. Tuhan yang memberikan kita kelegaan dan Tuhan memberikan kita kemampuan untuk dapat menghadapinya. Buktinya kita masih ada pada hari ini, semua itu karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Apapun situasi yang kita hadapi saat ini, apapun keadaan kita, khususnya COVID-19 yang sedang masih melanda dunia kita pada saat ini dan khususnya di negara Malaysia ini, janganlah kita lemah, janganlah kita berputus asa. Mari kita tetap beriman kepada Tuhan, tetap kita berdoa kepada Tuhan, mohon supaya Tuhan membersihkan kembali dunia kita daripada COVID-19 ini, supaya kita dapat kembali kepada kehidupan kita yang normal seperti biasa. Sebelum kita terus memuji dan menyembah Allah kita, mari kita berdoa dan saya membawa kita di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Kami bersyukur sebab Engkau adalah Bapa yang sangat baik, Bapa yang begitu setia di dalam hidup kami. Walaupun kami seringkali menjauh dari Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Malah Tuhan terus membawa kami lebih dekat kepada-Mu. Pada hari ini Bapa, kami bersyukur sebab sekali lagi kami dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga kami, bersama dengan teman-teman kami. Walaupun kami tidak dapat beribadah di bangunan gereja secara fisikal, namun kami dapat beribadah secara online, dan Roh-Mu tidak terbatas untuk menjamah setiap hati kami, berbicara di dalam jiwa dan roh kami melalui pujian penyembahan yang kami naikkan, dan juga firman Tuhan yang akan kami dengar dan akan kami pelajari pada hari ini Tuhan. Semua anak-anak Tuhan yang melayani pada hari ini, baik yang melayani dalam pujian penyembahan maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu sudah mempersiapkan mereka dan memakai mereka menjadi saluran berkat bagi kami yang bersama-sama beribadah pada hari ini Tuhan. Dan setiap jemaat juga yang bersama-sama mengikuti ibadah online kami pada hari ini juga diberkati bersama-sama, dan hati kami siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu dan bersama-sama menyelesaikan ibadah kami melalui online pada hari ini Bapa di surga. Dari awal, pertengahan, sehingga akhir, biarlah nama Yesus yang ditinggikan di tengah-tengah kami, biarlah nama Yesus yang dimuliakan di tengah-tengah kami,
dan kami semua dapat merasakan berkat yang baru, sukacita yang baru dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan menyembah nama-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan setiap kita yang siap memuji dan menyembah Allah kita, mari kita katakan bersama-sama, amin. Just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. In you. Hallelujah, King of majesty, King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you, Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. And forever. Hallelujah. Jesus, King of Hallelujah. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami mohon perlindungan dan penyertaan-Mu atas negara kami Malaysia.
Lindungi kami, berkati kami, berikan kami kekuatan ya Bapa. Engkau adalah sumber pengharapan kami ya Tuhan. Haleluya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Saat ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas bumi. Malaysia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan
seluruh bumi. Haleluya. Salam, salam damai dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kita, menjaga kita selama 7 hari ini. Kita masih hidup, kita masih sehat, masih punya nafas yang baru, itu semua karena anugerah Tuhan, pekerjaan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara secara khusus. Pagi ini saudara, kita mau belajar dari firman Tuhan, dan sebelum kita belajar lebih lanjut dari firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita, kita tunduk dan berdoa. Kami naikkan syukur dan pujian kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah memimpin. Terima kasih karena Engkau sudah memelihara hidup kami selama 7 hari ini. Kami masih ada pagi ini sebagaimana kami ada. Kami tahu bukan mampu, bukan kuatnya kami. Tapi kami tahu semua itu karena rahmat-Mu, anugerah-Mu yang sangat besar dalam kehidupan kami. Kesempatan indah pagi hari ini mau belajar dari firman-Mu Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami. Dan khususnya pendengaran kami, karena Engkau pernah berkata bahwa iman kami timbul lewat pendengaran akan firman Allah. Dan saat kami mau belajar dari firman-Mu, kami memperoleh berbanyak-banyak dari berkat firman Tuhan pagi hari ini. Sayang kami bertumbuh dalam pengalaman akan Engkau, dan kami dapat hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Bapa di surga, saat kami belajar dari firman-Mu, kami percaya Roh Kudus menolong kami mengerti dan memahami akan firman Allah yang kami akan pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam dan di atas nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan belajar di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-12. Efesus pasal 3 ayat yang ke-12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini merupakan surat Paulus kepada jemaat di Efesus, dan di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-13 ini menjelaskan tentang rahasia panggilan orang bukan Yahudi yang dijelaskan oleh Paulus di dalam suratnya ini, dan mengingatkan kepada kita juga pada pagi hari ini bahwa bagaimana kita mengalami keselamatan di dalam Kristus merupakan rahasia panggilan yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada 2 inti dari rahasia panggilan orang bukan Yahudi sehingga mengalami keselamatan di dalam Kristus Tuhan yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Itu yang pertama, orang bukan Yahudi mengalami keselamatan di dalam Kristus Tuhan itu karena Injil yang diberitakan. Oleh karena Injil yang diberitakan dan didengar oleh semua orang, dan orang yang memilih untuk percaya akan beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal di dalam Yesus. Inti yang kedua, orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan menerima berbagai bentuk hikmat Allah yang diberikan kepada setiap orang yang memilih untuk percaya kepada Kristus secara sungguh-sungguh. Nah, di dalam ayat yang ke-12 ini saudara, Efesus 3 ayat yang ke-12, ini menjelaskan tentang salah satu karakter yang ada pada orang percaya setelah dia berada dalam Kristus dan menerima keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Karakter ini adalah karakter keberanian. Di dalam ayat yang ke-12 ini menjelaskan tentang karakter keberanian. Keberanian dimaksudkan karena iman di dalam Kristus Yesus. Saya ulang sekali lagi. Karakter keberanian yang dialami oleh orang percaya itu karena iman di dalam Kristus Tuhan. Dan itulah yang dikatakan sebagai keberanian yang sejati. Dalam bahasa Yunani-nya saudara, dijelaskan sebagai paresia atau tario atau talmo, yaitu menjelaskan tentang mampu menghadapi risiko atau bahaya
tidak gentar, dan tidak takut, karena ada yang memberi perlindungan kepada dia. Itulah yang dijelaskan di dalam ayat 12 sebagai keberanian yang sejati. Mengapa dijelaskan sebagai keberanian yang sejati? Orang percaya memiliki keberanian yang sejati karena memiliki sumber keberanian yang membekalinya. Ada dua sumber keberanian yang dimiliki oleh orang percaya setelah menerima dan hidup kekal di dalam Kristus. Itu yang pertama, sumber keberanian yang pertama itu karena dia diberikan oleh Kristus. Karena Kristus itu sumber keberanian yang menyertai, yang melindungi kehidupan setiap orang yang sudah percaya kepada dia secara sungguh-sungguh. Sumber keberanian yang kedua adalah daripada Roh Kudus yang diutus oleh Allah sebagai penolong. Jadi Roh Kuduslah yang menolong kita untuk memiliki roh keberanian untuk menghadapi apapun yang kita alami ataupun hadapi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita memiliki yang nama dia roh keberanian. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, 2 Timotius 1 ayat 7 menjelaskan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Dan oleh itu saudara, kita beroleh roh keberanian karena Kristus yang menyertai kita, melindungi kita, mendefeni hidup kita sebagai orang percaya. Dan yang kedua, Roh Kudus yang menjadi penolong kita, membimbing kita, menuntun kita untuk beroleh keberanian menghadapi apapun kemungkinan-kemungkinan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tema firman Tuhan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini yaitu hadapi tantangan dengan keberanian yang sejati. Hadapi tantangan dengan keberanian yang sejati. Ada dua perkara yang menjelaskan kepada kita pada hari ini tentang keberanian yang sejati. Sehingga hal ini mendorong kita untuk terus bergantung kepada Tuhan sebagai sang sumbernya. Yang pertama, keberanian berarti bukan tiada rasa takut, tetapi adanya kekuatan untuk menghadapinya. Saya ulang sekali lagi. Keberanian berarti bukan tidak ada rasa takut, tetapi adanya kekuatan untuk menghadapinya. Kekuatan yang kita miliki dicurahkan oleh Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki keberanian untuk menghadapi segala perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak gentar, kita tidak takut, karena Allah yang mencurahkan roh keberanian di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara secara khusus, sehingga kita tidak mengalami ketakutan yang melampau di dalam kehidupan kita. Karena kita punya sumber pengharapan, ada sumber sandaran kita, yaitu Allah dan oleh Roh Kudus yang menjadi penolong dan penghibur dan pembimbingan penuntun di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang kekasih. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 menjelaskan, tetapi harta ini kami punyai dalam kejanatan alia, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Ini menjelaskan bahwa keberanian yang ada pada kita bukanlah berasal daripada pribadi kita sendiri, tetapi ada faktor pendorong yang membuat kita memiliki roh keberanian ini, yaitu Allah sendiri melalui Yesus Kristus dan oleh Roh Kudus. Dialah kedua itu penolong dan penghibur dan pendorong dalam kehidupan kita, yaitu Kristus dan Roh Kudus yang menolong kita, menguatkan kita untuk menghadapi segala hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini sebagai orang percaya. Dalam arti kata yang lain, kita tidak memiliki keberanian di luar Kristus, ataupun kita tidak memiliki keberanian yang sejati di luar Kristus. Karena di dalam Kristus kita beroleh pengharapan, di dalam Kristus kita beroleh pertolongan, dan di dalam Roh Kudus kita beroleh tuntunan dan bimbingan olehnya. Dengan demikian saudara, mari kita bersama-sama miliki dan jalani hidup dengan keberanian sejati yang hanya ada di dalam Tuhan. Kalau kita melihat saudara bagaimana 12 murid Kristus yang mati ngeri karena penganiayaan, mereka mampu menghadapinya karena campur tangan kuasa Allah kita, baik oleh Roh Kudus maupun oleh Kristus yang menguatkan mereka secara khusus, sehingga mereka mampu dan sanggup menghadapi semuanya. Dengan demikian saudara, saat kita mengalami situasi yang sulit dalam hidup kita,
Hadapi semua kesulitan dengan keberanian yang dicurahkan Tuhan bagi semua orang yang percaya. Saat kita merasa tidak mampu, saat kita merasa tidak sanggup, ingatlah bahwa kita perlukan kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal daripada Allah sendiri. Dan hal ini membuat kita, saudara, supaya bergantung penuh, berharap penuh, dan intim dengan Tuhan sebagai sang sumber yang memberikan keberanian, perlindungan, dan penjagaan, tuntunan, dan bimbingan dalam kehidupan kita, baik oleh Kristus maupun oleh Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada sebuah lagu yang kita senantiasa dengar tentang Kaulah harapan. Dalam arti kata yang lain, Allah lah harapan kita, yang menjelaskan tentang bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Menjelaskan kepada kita bahwa bukan dengan kekuatan kita sehingga kita mampu hidup dan jalani dengan sendirian, tetapi kita tahu bahwa Allah lah, Tuhan lah sumber kekuatan kita yang menopang kehidupan saya dan saudara-saudara secara khusus. Dengan demikian, saat kita mengalami kesulitan dalam hidup kita, saat kita mengalami tantangan iman dalam kehidupan kita, keberanian terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada rasa takut, karena roh yang ada pada kita bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Adanya kekuatan, adanya keberanian, itu karena pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara secara khusus. Yang kedua yang kita pelajari, menjelaskan kepada kita tentang keberanian yang sejati, yaitu keberanian harus diimbangi dengan kerendahan hati dan kebijaksanaan. Nah, Tuhan memberikan Roh Kudus untuk mengajar, membimbing, dan menguatkan setiap orang yang sudah percaya kepada Dia, sehingga kita bertindak dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada Allah. Dalam arti kata yang lain, Allah, Tuhan, memberikan Roh Kudus kepada kita untuk mengajar kita, membimbing kita, menguatkan kita sebagai orang percaya, sehingga kita bertindak dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Allah. Nah, bagaimana memiliki hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan? Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut dan hormat kepada Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya, saudara, awal dari memiliki hikmat kebijaksanaan adalah takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 yang menjelaskan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut bukan berarti kita ngeri, kita seram, tetapi sikap hormat, menjunjung tinggi, dan tunduk kepada kedaulatan Allah yang berkuasa mutlak, berkuasa penuh atas segala sesuatu. Kita perlu merendahkan hati di hadapan Tuhan, saudara. Karena kerendahan hati di hadapan Tuhan mendorong kita untuk datang, untuk mau diajar, mau dibimbing, bahkan mau dibaharui, siap dibaharui, sehingga kita menjadi orang percaya yang bijaksana, bermoral tinggi, dan hidup selaras dengan kehendaknya Allah kita. Dalam arti kata yang lain, saudara, hidup kita memerlukan Dia, memerlukan Tuhan untuk membimbing, untuk mendorong, untuk memperbaharui hidup kita, supaya kita memiliki roh keberanian, supaya kita memiliki kebijaksanaan, dan memiliki hidup selaras dengan kehendaknya Allah kita. Dalam hal ini, saudara, bahagian kita adalah beriman dan melakukan. Bahagian Tuhan ialah memberikan firman serta Roh Kudus sebagai penolong kita, sehingga kita hidup dengan penuh keberanian dan keberanian yang sejati oleh hikmat Allah yang dicurahkan dalam hidup kita oleh Roh Kudus. Ini sebuah package untuk dapat hidup dalam keberanian yang sejati. Ada 4. Iman tambah dengan tindakan, tambah dengan kebenaran firman Tuhan, tambah dengan tuntunan Roh Kudus, akan menghasilkan keberanian sejati yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saya ulang sekali lagi. Iman tambah dengan tindakan, tambah dengan kebenaran firman Tuhan, tambah dengan tuntunan Roh Kudus, akan menghasilkan keberanian yang sejati di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita.
Dengan demikian kita tidak akan pernah dikalahkan, kita tidak akan pernah mengalami kekalahan di dalam tantangan yang kita alami dalam kehidupan kita, karena ada Tuhan, ada Roh Kudus, dan ada Kristus yang menolong kita dalam kehidupan kita secara khusus. Dan kita memiliki keberanian yang sejati untuk menghadapi apapun yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita mampu menghadapinya, kita sanggup menghadapinya dengan tanpa rasa takut, tanpa gentar, karena Kristus di pihak kita. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita tetap teguh dan kuat, karena Dia berserta dalam kehidupan saya dan saudara-saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, keberanian berarti bukan tidak ada rasa takut, tetapi adanya kekuatan untuk menghadapinya. Dan satu-satunya sumber kekuatan kita adalah Kristus dan Roh Kudus. Dan yang kedua, saudara, keberanian harus diimbangi dengan kerendahan hati dan kebijaksanaan, sehingga kita mendorong kita untuk datang kepada Tuhan untuk dibaharui, datang kepada Tuhan untuk diajar, datang kepada Tuhan untuk dibimbing, sehingga kita menjadi orang yang memiliki hikmat dan pengetahuan, keberanian daripada Allah sendiri secara khusus. Aplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan menguatkan, Tuhan menyegarkan kita. Apapun keadaan situasi yang kita alami, kita tidak akan mudah goyah, kita tidak akan mudah dikalahkan, karena kita tahu Allah di pihak kita. Kita berani menghadapi semuanya, kita mampu menghadapinya tanpa rasa gentar dan takut, karena Allah di pihak kita. Dan Dia berserta kita senantiasa dalam kehidupan kita ini sebagai orang percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang Engkau sudah berikan kepada kami pada pagi hari ini. Mendorong kami untuk kami mengalami roh keberanian untuk menghadapi liku-liku hidup kami. Khususnya dalam kehidupan kami hari ini Tuhan. Kami mengalami hal-hal situasi yang tidak menyenangkan tentang bagaimana COVID-19 yang melanda seluruh bumi ini. Bahkan ramai jiwa yang sudah mengalami kematian. Bahkan ramai jiwa yang terlantar sakit di hospital karena diserang oleh penyakit ini. Dan menggemparkan, menakutkan, menggerunkan untuk seluruh dunia. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kepada kami roh keberanian untuk menghadapi semuanya. Karena kami tahu bahwa Engkau tidak membiarkan kami untuk menghadapi sendirian. Karena Engkau memberikan kepada kami roh keberanian, karena Engkau sumber perlindungan kami, Engkau sumber pengharapan kami. Dan ada Kristus, ada Roh Kudus yang menjadi penolong, pembimbing, pelindung, dan penuntun dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, satu-satunya sumber andalan dan pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, dimanapun mereka berada, supaya mereka beroleh peneguhan, beroleh kekuatan, kemampuan, bahkan roh keberanian untuk menjalani hidup bersama dengan Kristus dan bersama dengan tuntunan Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau sumber keberanian kami dan kekuatan kami untuk menghadapi segala hal dan segala kemungkinan di dalam kehidupan kami ini secara khusus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa di surga, terima kasih atas semuanya. Semua jemaat-jemaat-Mu yang sedang beribadah, yang sedang menyaksikan, yang sedang bersama dalam ibadah pada pagi hari ini, hamba mau berdoa supaya Tuhan memberkati dan menyertai mereka seluruhnya, pekerjaan, usaha, kehidupan keluarga, dan seluruhnya. Bapa di surga, hamba mau berdoa untuk pemberian kasih ataupun persepuluhan yang diserahkan untuk hari ini. Kami mau berdoa Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi, supaya diberkati mereka, pekerjaan, usaha, dan kehidupan keluarga mereka, sehingga melalui keuangan yang dikumpulkan ini, diberikan ini, diserahkan kepada rumah Tuhan, kepada gereja, menjadi alat untuk kami meluaskan lagi kerajaan Tuhan, pemberitaan Injil kepada jiwa-jiwa yang ada di luar sana, dan untuk pembangunan rumah Tuhan di mana kami sedang beribadah bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkat penyertaan dari firman Tuhan, kami terima semuanya yang masuk. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.